sesuatu yang cukup penting untuk kita perhatikan, khususnya saat ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan bulan haram, ya, dan pentingnya untuk mengetahui dan apa yang harus kita lakukan di bulan haram yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Begitu juga nanti mudah-mudahan bisa saya sampaikan juga tentang pentingnya ibadah yang sebenarnya akan kita lakukan, yaitu ibadah kurban. Ya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang sudah pernah dengar materi ini, tapi mudah-mudahan bisa nanti kita tambah dengan hal-hal yang lainnya. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Ya, kira-kira kita sekarang ada sekitar di tanggal 10 dari bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini merupakan satu di antara 4 bulan di dalam satu tahun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, ya, atau bulan-bulan suci. Ya, ibu-ibu tentu pernah dengar tanah haram, ya Bu ya. Tanah haram itu di mana Bu? Di Mekah, ya, tanah haram atau tanah suci kalau kita artikannya. Nah, ini adalah bulan haram, ya, bisa kita artikan juga dengan bulan suci. Nah, bulan suci itu ada 4 bulan. Yang pertama bulan ini yaitu Zulqa'dah, bulan yang keberapa Bu ini? Kalau dalam kalender Hijriah, 11, betul. Kemudian berikutnya Zulhijjah, bulan 12. Kemudian Muharram, bulan yang pertama. Iya, jadi ini 3 bulan berturut-turut semuanya bulan haram, bulan suci. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bulan Rajab, yaitu bulan yang ke-7. Ya, jadi 4 bulan itu dikenal di dalam Islam sebagai bulan-bulan haram. Ya. Apa yang menjadi keistimewaannya bulan haram ini? Allah Subhanahu wa taala secara khusus punya pesan untuk kita semua. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya bulan-bulan haram ini. Ya. Apa maksud menzalimi diri kita pada bulan-bulan haram? Menzalimi diri dalam ayat ini dimaksudkannya adalah berbuat kemaksiatan. Setiap kemaksiatan hakikatnya kita sudah menzalimi diri kita. Karena maksiat itu, kita berbuat maksiat apapun, dosa kecil apalagi dosa besar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Baik dosa kecil maupun dosa besar itu, baik kemaksiatan kecil kemaksiatan kecil maupun kemaksiatan besar akan dicatat dosa sebagai dosa. Lalu dosa itu nanti akan Allah wujudkan dalam bentuk hukuman fisik, ya, baik di dunia dan juga nanti ada yang Allah akhirkan di akhirat kalau tidak kita bertaubat atau kalau Allah tidak mengampuni dosa itu. Jadi kalau kita berbuat maksiat, Allah catat dosa, catatnya sebagai dosa seperti poin begitu. Nanti poin-poin itu akan diwujudkan menjadi hukuman. Sebagaimana amal soleh dicatat juga sebagai poin dalam istilahnya pahala. Pahala ini nanti juga akan diwujudkan jadi sebuah kebaikan secara nyata, secara yang bisa kita rasakan secara fisik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kezaliman itu tidak boleh kita lakukan karena akan mendatangkan hukuman. Hukuman dari kezaliman kita, dari dosa itu bisa macam-macam. Rizkinya susah, ibadahnya tidak tenang, tidak pernah khusyuk dalam ibadah. Mungkin keluarga kita sulit untuk
bersama, maksudnya dari musuh bibit jadi besar, ya kita dibenci oleh orang lain, bisa macam-macam. Allah mewujudkan dosa-dosa itu dalam kehidupan kita, ya sebagai balasan atas dosa kita itu. Termasuk musibah-musibah yang kita rasakan dari musibah paling kecil sampai paling besar, itu banyak yang disebabkan akibat dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa-apa yang terjadi dari musibah itu adalah akibat ulah tangan kalian sendiri. Jadi akan dihukum kita seperti itu. Maka oleh karena itu Allah berfirman, berpesan kepada kita, jangan kalian menzalimi diri kalian, jangan kalian menyakiti diri kalian sendiri di bulan ini. Kenapa kita dilarang menyakiti diri kita, menzalimi diri kita di bulan ini? Karena di bulan ini setiap kemaksiatan akan berlipat-lipat dosanya, ya, dibandingkan kemaksiatan yang sama jika dilakukan di bulan yang lain. Karena ini adalah bulan yang khusus, waktu yang istimewa. Tentu setiap kemaksiatan berbeda dengan kemaksiatan jika di luar bulan ini, sebagaimana kebaikan juga nilainya berbeda ya jika dilakukan di luar bulan ini. Jadi bulan ini semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita jaga diri kita, ibu sekalian, dari semua kemaksiatan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Apalagi kemaksiatan kepada sesama manusia, kezaliman kepada sesama manusia itu lebih sulit untuk terampuni. Karena apa? Karena kita tidak cukup bertaubat minta ampun kepada Allah saja, tapi kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ya, tidak akan Allah mengampuni kesalahan kita kepada tetangga kita sampai kita minta maaf dulu sama tetangga kita itu, lalu setelah itu kita minta ampun kepada Allah, barulah dosa kita dihapus semua. Tapi kalau kita taubat saja kepada Allah, kita tidak minta maaf, atau kita minta maaf tapi tidak dimaafkan, maka dosa kita tetaplah seperti itu sampai orang yang dizalimi memaafkannya atau kita nanti dibalas di akhirat. Maka jangan kita menzalimi kita berbuat kemaksiatan itu, khususnya sekarang ini, ya. Nah, jadi ini ada sekitar 90 hari ke depan. Mari kita jaga diri kita. Memang ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu tidak mungkin lepas dari kesalahan. Yang namanya orang, Bu, ya, pasti ada lalainya, ada alpanya, ada kesalahannya. Ya, manusia kan lemah. Manusia itu disebut dalam bahasa Arab al-insan. Al-insan itu kata sebuah riwayat, al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Ya, kita selalu salah biasa. Tapi bagaimanapun kalau kita berbuat salah, yang terbaik adalah yang lalu bertaubat kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, ibu-ibu, berbuat zalim, berbuat maksiat, jangan segan untuk bertaubat. Jangan ditunda. Menunda taubat itu sudah maksiat juga. Seharusnya kita kalau maksiat sekarang, setelah maksiat langsung taubat setelahnya. Ya, jangan ditunda. Kalau kita nunda 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari, penundaan bertobat itu saja maksiat kepada Allah. Menunda taubat itu sendiri adalah maksiat. Ya, karena seharusnya kita ini kalau sudah salah ya minta maaf, harusnya begitu. Minta maaf kepada Allah. Ya. Nah, jadi paling tidak ibu-ibu sekalian, kalau kita berbuat salah kepada Allah langsung minta maaf. Jangan segan, jangan malu, jangan takut. Betapapun seringnya maksiat kita, betapapun besarnya dosa kita, betapapun menumpuknya dosa-dosa kita karena terulang-ulang terus, maka jika kita taubat dengan tulus ikhlas, memenuhi syarat-syarat taubat, maka semua dosa akan Allah hapus. Bahkan dosa kita akan Allah rubah jadi kebaikan. Jadi subhanallah, Allah saking sayangnya, saking rahmatnya yang begitu besar, ya, sangat senang kalau ada hambanya yang bertaubat. Sampai dia taubat, minta maaf,
bukannya ditulis namanya akan tulisan 0 ya, kadang kalau salah kan minus. Dia bukan ditulis 0, malah ditulisnya plus ditambah. Gara-gara dia mau tobat. Ya, dan setan itu sebenarnya menunggu-nunggu kita itu malas bertobat. Itu yang mereka tunggu. Ya, jadi sekali lagi marilah kita di bulan ini 3 bulan ke depan kita jaga diri kita, usahakan kita. Kalau belum bisa meninggalkan keburukan, paling tidak kita rem. Ya, kalau merem juga susah, paling tidak ada niat saya pilih bukan ya Allah. Ya, kalau kita harus melakukan kemaksiatan, kita ada rasa ya Allah saya salah sekarang, ini salah saya salah, ya Allah saya akui saya salah. Tapi diri saya, nafsu saya masih belum mampu untuk mengalahkan kemaksiatan itu sehingga masih saja terulang, masih saja terulang. Ya, kita akui saja kepada Allah, tidak usah malu. Allah tahu kok, bahkan Allah lebih tahu dari kita. Ya, jangan kita malu, terbuka kepada Allah. Allah senang orang-orang yang mau mengakui kesalahannya, orang-orang yang mau menangis karena kesalahannya. Allah sangat senang. Ya, bahkan meskipun kita sudah taubat hari ini, besoknya diulang lagi. Kita taubat lagi, besoknya diulang lagi, terserah Allah, nggak peduli. Betapapun kita mau bermaksiat berulang-ulang, kalau kita juga bertobat berulang-ulang, akan Allah terima taubat itu dan tidak akan pernah dosa. Beda Bu dengan kita manusia ini. Ya, kita salah sama tetangga sekali pilih makan, 2 kali perlu dulu, 3 kali gak bakal kita dimaafkan, benar Bu? Apalagi 4 kali, 5 kali, mustahil. Dia dimaafkan sama kalau kita kesalahannya sama manusia. Tapi kita itu punya Allah, kita itu punya Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, maha penyayang. Maka jangan disia-siakan hal tersebut. Ya, minta maaf terus. Tiap hari sholat taubat silakan, beristighfar banyak-banyak, tapi dengan ketulusan hati supaya taubat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai mukaddimah ibu-ibu, ini saya perlu mengingatkan karena kita ada di bulan haram ini, ya, supaya kita bisa menjaga diri, ya, jangan sampai kita terlalu larut, terlalu sering dalam kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibu, saya ingin menyampaikan materi yang saya pikir penting, ya, mudah-mudahan belum dibahas di sini, yaitu fikih kurban. Sudah dibahas belum? Belum ya? Apa? Belum Bu ya. Fikih kurban itu ibu-ibu bagaimana cara kita melaksanakan ibadah kurban dengan baik. Ya, kita mau melakukan ibadah kurban sebentar lagi. Ya, kurang dari 1 bulan lagi. Ya. Nanti bulan depan tanggal 6 kemungkinan besar ya kita itu adalah Idul Adha. Ya, maka kita perlu siap-siap. Meskipun mungkin ada di antara ibu-ibu yang tidak berkurban, tapi kita perlu belajar karena ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita manfaatkan dari kegiatan kurban ini. Ya, ibu sekalian, ibadah kurban ini merupakan sebuah ibadah yang sejarahnya sudah lama sekali. Ya, diawali sejak masa Nabi Adam. Ketika itu 2 putra beliau berselisih, ya, yaitu Habil dan Qabil. Maka untuk menentukan siapakah yang benar, minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya Allah menyuruh kedua orang itu untuk memberikan pengorbanan kepada Allah. Maka 2 orang itu pun berkorban. Yang Habil mengorbankan yang terbaik yang dia miliki, tetapi saudaranya Qabil dia berkorban biasa-biasa saja. Akhirnya yang diterima adalah pengorbanan Habil. Ya, sejak saat itu pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilakukan oleh umat-umat para anbiya. Termasuk kita pernah mendengar tentu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika beliau mau disembelih. Lalu Allah ganti Ismail itu dengan apa ibu? Dengan domba besar, ya, ada disembelih. Ya. Di zaman Rasulullah SAW juga beliau melakukannya. Setiap tahun beliau berkorban. Bahkan beliau itu ketika berkorban
tidak diniatkan kurbannya untuk dirinya saja, tapi juga untuk umatnya yang belum berkurban. Jadi umatnya dapat pahala juga, ya, luar biasa. Nah, sekarang ibadah kurban ini juga terus berlaku, ya, berlaku pada kita kaum muslimin, dan kita diminta untuk melakukannya. Ibadah kurban ini, ibu-ibu, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya orang tersebut dianjurkan melakukan ibadah kurban, tidak diwajibkan. Maka kalau ada yang tidak berkurban, sementara dia sebenarnya mampu berkurban, dia tidak berdosa. Tetapi sangat buruk sifatnya itu. Kalau ada orang bisa kurban, bisa membeli hewan kurban, terus tidak berkurban, maka sangat dicela oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelonggaran. Kelonggaran sini maksudnya adalah kelapangan rezeki. Walam yudhi, lalu dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka orang ini, kata Nabi, jangan sekali-kali dekat-dekat dengan musola kami. Maksudnya jangan dekat-dekat dengan kaum muslim. Ada orang mampu kurban, tapi nggak mau kurban, duitnya disimpan aja, ya. Maka kata Nabi, nggak usah dekat-dekat sama orang Islam. Ya, kenapa? Dia berarti tidak punya perhatian terhadap kaum muslimin. Ya, seharusnya dia menyisihkan rezekinya itu, karena rezekinya kan dia tidak pakai, karena apa? Ada sisanya. Ya, lalu dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dagingnya diberikan kepada kaum muslimin. Nah, hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi nilainya tinggi. Ya, sunnah tapi nilainya tinggi. Tapi bisa kurban itu berubah jadi wajib. Ya, kurban berubah jadi wajib. Berubah kurban jadi wajib artinya apa? Yang nilainya akan semakin tinggi, dari sunnah menjadi wajib. Kurban berubah jadi wajib itu dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau dinazarkan. Tahu nazar itu? Ya, berjanji kepada Allah. Misalnya orang itu ngomong, ya Allah, saya bernazar tahun ini mau kurban. Maka kurban wajib atas orang itu. Bukan lagi sunnah, tapi jadi wajib. Ya. Atau ada orang mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Engkau sembuhkan aku dari penyakit ini, Engkau kabulkan doaku yang ini, Engkau berikan pekerjaan misalnya apa yang dia harapkan, maka aku akan kurban tahun ini. Ternyata dikabulkan itu apa yang dia inginkan, maka dia wajib berkurban. Itulah nazar. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, kurban menjadi wajib juga apabila istilah para ulama adalah ta'yin. Ta'yin itu ditunjuk. Maksudnya ditunjuk apa? Orang itu, misalnya saya punya hewan kurban, saya sudah beli kambing misalnya. Lalu kambing itu saya tunjuk, inilah kurban saya. Jadi saya tunjuk begitu. Maka kambing yang sudah saya beli itu, mau tidak mau harus dijadikan kurban. Gak bisa ditukar, gak bisa dibatalkan. Maka penunjukan seperti itu, kata para ulama, telah merubah status ibadah kurbannya dari sunnah menjadi wajib. Makanya berhati-hati ibu-ibu atau suaminya atau anaknya kalau ikut kurban, ya, tahun ini sudah beli kambing, jangan ditunjuk, inilah kurban saya, ini kurban saya. Kalau itu ditunjuk begitu, maka langsung menjadi wajib. Apa sekarang kalau jadi wajib, apakah ada konsekuensinya? Ada. Nah, konsekuensi ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau kurban itu berubah dari kurban sunnah menjadi kurban wajib, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, kurban wajib itu pahalanya lebih besar daripada kurban sunnah. Seperti ibadah wajib sama ibadah sunnah, besar mana pahalanya? Wajib. Sholat wajib, sholat sunnah lebih besar pahala sholat. Puasa wajib, puasa sunnah lebih besar puasa. Bahkan sebagai ulama yang mengatakan perbandingan itu 70 kali lipat. Satu wajib sama dengan 70 sunnah. Jadi kalau kita kurban wajib, nilai pahala kurban kita itu, ya, seperti 70 kali kita kurban orang biasa yang sunnah. Besar sekali pahalanya.
Ya, maka kalau ada orang mau kurban wajib ya dari sisi ini bagus. Tapi konsekuensi kedua ini yang kurang mungkin jadi beban pikiran. Apa konsekuensi yang kedua? Konsekuensi yang kedua dalam kurban wajib adalah orang yang berkurban wajib, misalnya saya kurban wajib, ya saya nazar atau saya sudah nunjuk kambing saya, inilah kambing kurban saya. Maka kambing saya itu dagingnya tidak boleh saya makan. Saya sebagai pemiliknya yang berkurban tidak boleh memakan daging kambing kurbannya sendiri. Tapi kalau saya dikasih daging oleh orang lain, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi saya nggak boleh makan kurban saya sendiri. Termasuk juga keluarga saya yang saya nafkahi, anak istri saya, nggak boleh ikut makan. Ya, begitu juga orang yang kaya atau berkecukupan. Orang kaya boleh nggak sih terima daging kurban? Boleh kan? Boleh, semua orang boleh terima daging kurban. Yang miskin, yang kaya sama, nggak ada bedanya, boleh terima. Ya, tapi orang kaya itu dia terima kurban sebagai hadiah. Nah, hadiah itu kan dari saya, si pemiliknya saya menghadiahkan tetangga saya, menghadiahkan teman saya. Nah, karena kambing itu bukan lagi milik saya tidak bisa menghadiahkan kepada orang kaya itu. Makanya daging kurban yang wajib itu kata para ulama hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Jadi kalau kita kurban wajib, ya pahalanya memang banyak, tapi kita nggak boleh makan. Ya, yang boleh makan cuma siapa ibu? Fakir miskin saja. Hanya fakir miskin saja. Jadi panitia kalau misalnya mendapati ada kurban wajib begitu, dagingnya harus disisihkan. Dagingnya harus disisihkan. Ya, karena apa? Jangan dicampur dengan daging yang lain. Kalau daging yang lain kan nanti dibagi orang miskin, orang kaya kan sama semua. Ya, nggak dipilih-pilih. Tapi kalau kurban wajib ini hanya untuk orang miskin saja. Nah, jadi ini apa namanya? Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Berikutnya ibu sekalian, ya, siapa orang yang diperintahkan untuk berkurban? Kurban ini kan ibadah, ya kan kita diperintahkan. Siapa sebenarnya yang ditugaskan melaksanakan ibadah ini? Yang diperintahkan melaksanakan ibadah ini siapa? Yaitu seorang yang memenuhi 3 syarat. 3 syarat orang diperintahkan berkurban. Yang pertama, orang itu adalah harus orang Islam. Karena namanya kurban kan ibadahnya. Ibadah hanya boleh dilaksanakan oleh orang Islam. Orang non muslim boleh nggak melaksanakan sholat misalnya? Ya enggak lah, maksudnya dia sholat. Kalau sholat memang diterima, ya enggak sah kan? Ada orang non-muslim berpuasa Ramadan, sah nggak puasa Ramadannya? Begitu juga kurban. Kalau ada non-muslim berkurban, nggak sah dia. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu, kita ini hidup di masyarakat kan latar belakangnya bisa macam-macam. Ada yang non-muslim juga kan. Kadang-kadang kita akrab juga tuh sama tetangga kita yang non-muslim karena sama-sama baik. Ya, tahu-tahu dia itu tahu kita mau ibadah kurban, terus ngomong saya boleh nggak ya ikut? Ya, ada begitu saya datang, ibu pernah datang nggak gitu? Ya. Ada ya, titip dia kurban. Terus gimana? Dia mau nyumbang sapi lagi. Oh sayang. Kita bagaimana sikap kita? Kita terima aja nggak apa-apa sapinya. Terima aja sapinya. Tetapi nanti pas disembelih bukan disembelih atas nama kurban, bukan disembelih sebagai kurban. Karena yang pemiliknya kan non muslim. Terus disembelihnya sebagai apa? Sebagai sedekah biasa. Jadi sepertinya ada orang ngasih kita kambing, ngasih kita sapi, Pak ini ada sapi silakan Pak disembelih aja, dibagikan dagingnya. Nah ini kira-kira begitu. Ya, boleh kita terima sedekahnya orang non muslim, boleh. Nabi juga pernah kok terima. Nabi pernah dikasih makanan oleh tetangganya non muslim. Nabi juga pernah memberi sesuatu kepada non muslim. Jadi kita orang Islam boleh saling memberi kepada non-muslim, boleh. Jadi kalau ada non-muslim dia mau ikut-ikutan kurban, ya kita terima saja. Tapi nggak usah ngomongin, Pak, tapi ini bukan kurban Pak, ya ini sedekah, tak usah lah. Ya, kita terima saja, kita sembelih. Habis itu dia kita kasih juga, kan dia senang begitu. Ya, dia juga kalau kita kasih tahu ini kurban ini ibadahnya nggak paham juga dia.
Ya kan, nggak bakal paham juga. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti kalau disembelih datang Pak ya pas dari korban ya. Nah, sudah tidak apa-apa. Siapa tahu masuk Islam nanti. Ya kan? Nah, mungkin. Jadi orang non Muslim itu tidak diberitakan korban, yang diberitakan korban hanya orang Islam. Ustaz, terus gimana Ustaz kalau misalnya ya ada orang ya dia itu mu'alaf tapi orang tuanya masih non Muslim ya dan meninggal orang tuanya dalam keadaan non Muslim. Nah mu'alaf ini juga ibadahnya udah bagus, terus dia itu kepingin nyembelih kurban, pahalanya disedekahkan untuk orang tuanya yang non Muslim yang sudah meninggal. Kira-kira boleh nggak ya Ustaz? Kira-kira boleh nggak Bu? Nggak boleh, karena kurban itu kan untuk orang Islam ya. Kalau misalnya anaknya itu kurban atas disembelihnya atas nama ayahnya yang sudah meninggal yang non Muslim, nggak boleh karena non Muslim. Tapi kalau yang sembelih dia ya boleh, nggak apa-apa. Terus pahalanya boleh nggak diserahkan kepada saudara, kepada keluarga yang non Muslim? Juga nggak bisa. Non Muslim itu tidak bisa menerima pahala kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi, nggak ada gunanya. Ya, kalau dia masih hidup ada non Muslim nih ya kayak tadi itu nyumbang kambing, nyumbang sapi, ya itu perbuatan baik atau perbuatan buruk sih? Baik. Berarti dia dapat pahala apa enggak? Dapat tahu orang Muslim dapat pahala enggak? Kalau ada orang Muslim sedekah, ada orang Muslim itu sikapnya sama kita baik banget, perhatian sama kita, dia membantu orang lain, sama keluarganya dia menghormati, itu perbuatan baik semua kan? Dia dapat pahala apa enggak? Dapat pahala tapi dipending. Oh, dipending. Ditunda dulu, gantung pahala. Lu kok gantung gimana? Pahala itu hanya Allah berikan kepada orang yang menyembah Allah. Hanya orang Islam. Yang ngasih pahala itu kita atau Allah sih? Allah kan. Nah, terus ada orang yang nggak nyembah Allah, terus minta pahala sama Allah, orang yang nggak mengakui adanya Allah, kok minta pahala sama Allah, kan aneh. Makanya orang non Muslim itu betapapun melakukan banyak kebaikan, maka dia dicatat dulu pahalanya, dicatat, tapi nggak dikasihkan dulu, dipending dulu, dipending sampai kapan? Nanti dilihat matinya dia mati Islam atau mati kafir. Kalau orang itu ketika hidup terus dia masuk Islam, ada kan begitu kan? Wah, dia kafir terus, udah pensiun, terus dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Maka pahala orang yang seperti ini, ya, orang yang masuk Islam itu semua kebaikan-kebaikan dia masa lalu, semuanya dirapel semua, dimasukkan ke catatan amal kebaikan dia. Kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dia sampai meninggal nggak masuk Islam, maka pahalanya hilang, nggak dapat dia. Ya. Jadi nggak dapat dia, nggak dapat pahala. Kalau dia non Muslim. Jadi orang non Muslim itu meskipun kita kirim pahala kita nggak ada gunanya, ya nggak ada gunanya. Jadi saya ulangi kembali, ibadah ini diwajibkan hanya untuk orang Islam dan hanya boleh dilaksanakan oleh orang Islam. Kalau ada non Muslim melaksanakannya maka tidak ada gunanya, kecuali kalau nanti dia masuk Islam maka dia baru dapat pahala. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, orang yang diperintahkan untuk berkurban itu syaratnya adalah baligh dan berakal. Yang pertama orang Islam, yang kedua baligh dan berakal. Jadi kalau dia belum balik, anak kecil, meskipun duitnya banyak, dia tidak diperintahkan atau tidak diharuskan untuk kurban, karena masih kecil. Nanti kalau udah besar, udah balik, baru dia nanti berkurban. Tapi kalau misalnya ini ada anak-anak nih yang juga pikirannya sudah matang, tapi dia belum balik, terus yang ngomong, Pak, ya saya kan punya tabungan ya banyak, boleh nggak saya beli kambing supaya saya bisa ikut kurban? Boleh, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Aslinya dia tidak diperintahkan, tapi kalau mau dia lakukan ya silakan, nggak ada masalah. Atau ada orang tuanya alhamdulillah rezekinya banyak, ya orang tuanya sudah beli kambing untuk dirinya, lalu dia masih ingin beli kambing lagi, lalu dikasihkan untuk anaknya yang masih belum balik, boleh tidak? Boleh.
nggak ada masalah. Jadi saya ulangi, anak yang masih kecil aslinya belum diperintah. Tapi kalau dia mau melakukannya silakan saja. Seperti sholat 5 waktu lah. Sholat 5 waktu anak masih kecil diperintahkan tidak? Anak sholat 5 waktu wajib sholat nggak? Enggak kan belum, karena masih kecil kan. Tapi kalau ada anak kita umur 7, umur 8 terus mau sholat sama kita, dapat pahala nggak dia? Dapat, nggak masalah. Itu nasabah itu juga kurban. Nah di sini ibu-ibu yang saya muliakan, kadang-kadang ada begini, jadi kasus ini sering terjadi. Ada orang tua, dia mau kurban, dia cuma bisa beli 1 ekor kambing, lalu mengatakan, saya kan sudah kurban ya tahun kemarin, itulah kurban saya tahun ini untuk anak saya saja yang masih SD. Ada nggak gitu? Ada. Ya boleh nggak itu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu, kalau mau mendapatkan pahala yang maksimal, sebenarnya kurbannya atas nama kita saja. Karena yang punya duit itu siapa? Yang dikurban itu siapa? Oh, ayahnya kan? Ayahnya kan? Yang diperintahkan kurban itu ayahnya atau anaknya? Ayahnya. Anaknya masih kecil, belum punya apa-apa. Jadi kalau saya sebagai ayah sudah dewasa, saya memang punya duit, yang diperintahkan kurban di rumah itu ya saya, maka pahala akan saya lebih dapatkan banyak. Tapi Ustaz, saya kan ingin anak saya bisa dapat pahala kurban juga. Oh, kalau ingin dapat pahala kurban saja gampang caranya. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW sudah mengatakan, kalau ada satu rumah, ya, suami istri dengan anak-anaknya, salah satu anggota rumah itu sudah kurban, maka anggota keluarga yang lain dapat pahalanya langsung. Jadi anak kita itu ibu-ibu, meskipun kita nggak kurbankan atas nama dia, kalau kita sudah kurban, maka anak kita, istri kita sudah dapat pahalanya. Begitu. Jadi nggak perlu harus kita sembelih atas nama dia supaya dia dapat kurban. Enggak, kita saja, karena kita yang dewasa, kita yang memenuhi syarat, kita yang diperintah, maka kita akan justru mendapatkan pahala seperti itu lebih besar. Kecuali kalau kita memang orang kaya raya, mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak. Gak amin semua kayaknya itu. Jadi kalau kita dikasih rezeki yang banyak misalnya ya, saya beli kambing, punya uang alhamdulillah, saya beli kambing, istri saya juga ikut kurban. Masih ada yang saya beli kurban lagi, anak-anak saya belikan semua kurban. Gak apa-apa kayak gitu. Misalnya saya serumah berlima misalnya, sudah kita bisa aja kita berlima, bagus itu, jadi masing-masing dapat. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau kambingnya cuma satu, mendingan kurban biar suaminya saja atau ayahnya saja, tapi nanti pahalanya untuk semua anggota keluarga. Berikutnya, ibu-ibu, yang ketiga, ini yang penting sebenarnya, syarat orang yang diperintahkan berkurban itu adalah orang itu memiliki kemampuan. Ya, seperti dalam hadis tadi, barang siapa yang memiliki kelapangan, maksudnya kelapangan rezeki, kemampuan, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kelapangan atau kemampuan itu? Kata para ulama, kemampuan itu maksudnya adalah seseorang yang bisa membeli hewan kurban. Ya, seorang yang punya uang bisa beli hewan kurban setelah orang itu terlebih dahulu memenuhi nafkah wajib dirinya dan keluarga. Misalnya saya, keluarga saya, anak istri saya, ya, saya harus memenuhi kebutuhan nafkah mereka kan, tanggung jawab saya. Maka saya lihat berapa kebutuhan nafkah anak saya, satu harinya berapa untuk makan, minum dan sebagainya. Misalnya katakanlah satu hari 100.000 misalnya, misal itu ya. Nah, saya harus memenuhi 4 hari yang saya diwajibkan penuhi. Kenapa? Dari mana 4 hari ini? 4 hari ini adalah 4 hari pelaksanaan penyembelihan kurban. Kalau kita kurban itu lamanya kan 4 hari. Dari tanggal 10 waktu Idul Adha, terus tambah 3 hari, namanya hari apa Bu? Tasyrik. Berarti ada 4 hari. Nah, 4 hari ini saya sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban memenuhi kebutuhan mereka dulu. Ya, makan, minum segala macam, pakaian juga. Karena pakaian sudah ada, jadi nggak perlu beli lagi, kan harus baru.
rumah juga sudah ada, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang sakit, ya berarti saya bayar dulu sakit. Ya, kalau misalnya ada kebutuhan pokok, ya saya penuhi dulu. Kalau kebutuhan pokok sudah saya penuhi semua, saya lihat sisa duit saya berapa. Oh, sisa duit saya ada 4 juta misalnya, ada 3 juta. Pertanyaannya, bisa nggak saya beli 3 juta itu seekor hewan kurban? Bisa, maka kurban sudah diperintahkan atas saya. Karena saya punya duitnya nganggur kan? Kebutuhan sudah dipenuhi belum? Sudah kan ya? Sudah. Kebutuhan ini sekian. Misalnya total 4 hari, kebutuhan saya 1 juta, misalnya begitu. Lalu tabungan saya ada 5 juta. 5 juta dikurang 1 juta berapa? 4. Berarti 4 juta nganggur kan? Dipakai nggak 4 jutanya? Enggak. Kalau nggak dipakai, maka pakailah untuk kurban. Tapi Ustadz, saya ini mau daftarin anak saya mau masuk SD, biayanya katanya 2 juta atau 3 juta. Oh, kalau gitu ya berarti untuk bayaran dulu kan pokok. Berarti sisa 4 juta dikurangi 2 juta tinggal 2 juta. 2 juta bisa nggak beli kambing? Nah, yang kecil apapun. Misalnya Bu ya. Oh, udah kate lagi ya sudah berarti tidak baca. Ya, sudah berarti tahun ini kita bukan termasuk orang yang mampu berkurban karena uangnya tidak cukup. Tapi kalau kebutuhan kita sudah, kebutuhan anak sudah, sekolahnya sudah, kebutuhan ini sudah, ada yang punya kredit motor sudah dibayar juga. Misalnya Bu ya, ada yang punya utang sama tetangga sudah dicicil, arisannya juga sudah dibayar. Masih sisa duit 3 juta. Berarti 3 juta nganggur kan? Maka kita masuk dalam orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan ini, kalau dalam hadis tadi, maka lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelonggaran, maksudnya kemampuan, walam yudhahi, tapi dia nggak mau kurban, duit 3 jutanya tetap disimpan, 4 jutanya tetap disimpan. Kata Nabi apa? Fala yuqrabanna musallana. Jangan sekali-kali orang itu dekat-dekat dengan musola kami. Maksudnya bukan tidak boleh dekat-dekat musola, bukan berarti kita tidak boleh pergi ke masjid, bukan. Maksudnya jangan dekat-dekat sama kaum muslimin. Ya, nggak boleh dekat sama kaum muslimin. Kenapa? Sepertinya kita nggak peduli terhadap mereka. Kita punya duit tapi nggak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Pak Ustaz, sekarang ini sulit lagi, masanya susah gitu ini. Ya, lagi ekonomi lagi turun, Pak, percayalah kalau kita memberi kepada Allah, Allah pasti ganti. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Allah itu kira-kira mengingkari janjinya nggak sih? Enggak. Justru Allah itu memberi yang lebih baik dari yang kita berikan. Man taraka syai'an lillahi 'awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang memberikan sesuatu untuk Allah, Allah akan balas dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Allah. Cuma kita ini ditakut-takuti setan. Saya itu angkat pajak itu jalan-jalan, itu pajak makan dulu di restoran. Kamu cuma nunjuk 3 juta, cuma nunjuk 2 kantong. 2 kantong itu kalau kita beli pajak cuma 200.000, paling banyak 300. Yang keluar 3 juta. Coba pikir Bu. Siapa yang ngomong itu? Setan. Yang ngomong itu adalah setan. Ada nggak yang gitu? Banyak Bu ya? Mana setannya ini? Ada begitu kan? Itu setan. Ada Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kamu kemiskinan, menakut-nakuti kamu miskin. Jangan sedekah. Kau sulit nyari duit. Kau gak ada hidup sama lagi, kau nak sedekah. Sudah, simpan baik. Begitu kan Bu? Iya. Itu setan. Kalau kita sedekah, itu rezekinya Allah tambah. Itu janji Allah. Tapi makanya ini suami aku jangan ngasih itu. Pokoknya percaya sama Allah itu. Dan yang namanya balasan Allah itu nggak mesti kita sekarang ini 3 juta, seminggu lagi dapat 5 juta, nggak mesti begitu. Kadang-kadang kita yang harusnya tahu itu masuk rumah sakit, gara-gara apa, nyampak dari motor, nggak jadi nyampak karena Allah jago. Yang seharusnya kita macam-macam yang Allah kasih, sesuatu yang pasti lebih banyak, itu harus kita yakinkan. Harus yakin. Memang yakin itu mahal, berat, susah.
harus dilakukan. Dicoba sekali dua kali, nanti kalau udah terasa, wah nikmat sekali kita punya keyakinan. Jadi saya ulangi lagi ibu-ibu, orang yang diperintahkan berkurban itu kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah orang Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Penutup ibu-ibu sekalian, kalau ada ibu-ibu yang mau berkurban, maka dianjurkan beberapa hal. Yang pertama, kalau nanti sudah masuk bulan Zulhijjah, siapapun yang mau berkurban tidak boleh mengambil bagian apapun dari tubuhnya. Maksudnya apa? Tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Kalau yang laki-laki tidak boleh cukur kumisnya, ya. Biarkan panjang, bukan biarkan panjang. Sebelum Zulhijjah kita potong dulu, potong kuku dulu. Nanti setelah itu 10 hari lagi setelah kurban kita dipotong, baru kita potong lagi. Apa tuh? Ya supaya semua badan kita itu terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau misalnya ibu-ibu atau suami ibu-ibu ada yang berkurban, ya, maka kalau suami ibu itu bisa menyembelih sendiri, lebih bagus menyembelih sendiri. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi usahakan menyaksikan, menonton kambing kita, sapi kita disembelih. Termasuk kalau kurban ibu-ibu nggak apa-apa. Rasulullah memerintahkan Sayyidatuna Fatimah, putri beliau, wahai Fatimah, tegak dan berangkatlah, saksikan kurban kamu disembelih, karena dosamu akan diampuni bersamaan dengan tetesan pertama darah kurban itu kemudian. Jadi kita dianjurkan untuk menyaksikan. Yang ketiga, dianjurkan bagi kita untuk memakan daging kurban milik kita sendiri. Jadi misalnya saya kurban kambing, kambingnya yang ini, maka saya minta daripada tolong saya minta daging kambing saya yang ini. Jangan dikasih kambing orang lain, jangan minta sapi yang lain. Kita makan milik kita sendiri. Ya. Makanya ada tugas panitia. Panitia itu harus pintar-pintar dan cekatan. Kambing habis disembelih, ya, sapi habis disembelih. Kan ada namanya kan? Jangan dibuang dulu namanya. Tolong dipercayakan satu orang. Sudah dikuliti, segera ambilkan dulu hak untuk pemiliknya. Diambilkan dulu. Sudah diambilkan sesuai dengan porsinya, misalnya 2 kantong atau berapa, sisanya dikumpulkan jadi satu sama yang lain. Tapi kan dia sudah disisihkan dulu. Maka ini harus pinter-pinternya panitia. Ya, pinter-pinternya panitia harus ngatur. Ayo Ustaz, kami ini tidak senang makan kambing. Boleh ya kami tukar dengan daging sapi? Sebenarnya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih banyak pahalanya, makanlah daging kambing sendiri. Meskipun 1 cuil, kami takut nanti darah tinggi, mana ada secuil, bukan jadi darah tinggi, obat darah tinggi. Ya bismillah, harus yakin. Karena kita ini melaksanakan ibadah, harus percaya, ya harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu sekalian, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Sudah jam 11, ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau ditambah juga nanti luber-luber tidak baca ke kampung ilmu. Ya. Nah, silakan lakukan dulu ya, silakan. Tanya Pak Ustadz. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini keponakan saya kan tahun ini punya nazar, Pak Ustadz ya, mau potong sapi untuk kurban. Iya, Bu. Mana biar aku suara. Mana dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada keponakan saya, tahun ini dia punya nazar ingin berkurban sapi. Ya, alhamdulillah. Karena niatnya sudah terkabul, alhamdulillah. Jadi yang saya akan tanyakan itu kata Pak Ustadz tadi, daging itu untuk keluarga dia tidak boleh dimakan, khususnya untuk fakir miskin. Hanya untuk fakir miskin. Gitu. Tapi yang kami yang sebagai tua ataupun dulu-dulu yang terdekat itu boleh apa tidak makannya Pak Ustadz? Boleh, kalau tuaknya, bibinya boleh. Yang
bininya tidak boleh, Termasuk dirinya, orang- anak istrinya tidak boleh. Tapi misalnya dia punya uang, punya kakak, punya tanggung, boleh. Punya Ya ustaz juga termasuk boleh. orang tua, boleh Pak Ustaz ya. Tetangga terdekat Mampu boleh. yang mampu gimana itu Pak Oh, Ustaz? yang mampu tidak boleh. Nah itu yang tetangga yang dekat ini biasanya Ustaz Camano Ya, gitu. dia tahu dulu Pak, minta maaf lah, ini adalah sapi nazar. Nggak boleh kami berikan kepada yang kaya, nggak boleh. Nanti bapak dapat ada dari masjid sama orang kaya. Nah, harus juga tahu. Yo kayak kalau tetangga orang sapi tidak bagi. Itu ada buat ini baik, buat banner. Pemotongan sapi nazar khusus fakir miskin, hanya tahu. Ya itu saja Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ada lagi Bu? Saya ini. Kalau dia nggak bernazar si yang berkurban boleh makan? Yang tidak bernazar Iya, boleh. boleh. Jadi kalau tidak bernazar, misalnya saya mau kurban dan saya tidak nazar, maka saya bukan hanya boleh, dianjurkan makan, malah lebih bagus makan daging kurban itu dewek. Yang nggak boleh itu kalau kurbannya kurban wajib, maka pemiliknya dan orang yang kaya tidak boleh mengambilnya. Yang boleh mengambilnya hanya orang fakir miskin. Karena apa? Kata para ulama, karena kambing atau hewan yang sudah dinazarkan itu sudah milik Allah. Milik Allah, bukan milik saya lagi sebagai pengorban. Sudah milik Allah. Kalau sudah milik Allah itu yang menikmatinya atau yang boleh mengambilnya hanya orang miskin. Seperti itu kira-kira. Allah. Dan juga kalau seseorang mau kurban, misalkan anggap dia satu sapi, Ya. boleh nggak dia berkurban untuk rumah orang tuanya? Boleh. Satu sapi boleh sampai berapa orang maksimal? 7 orang. Tidak apa-apa. Kurban untuk siapapun, bahkan ke orang tuanya, tetangganya boleh, siapapun boleh ikut serta di sini. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, memang sebagai ulama itu mazhab Syafi'i, dia tidak boleh kalau yang meninggal itu belum berwasiat, belum berpesan agar kurban untuk dirinya. Jadi kalau dia belum berpesan, dia nggak boleh dikurbankan atas nama dia langsung. Tapi dia tetap masih bisa dapat pahala. Caranya gimana? Gampang. Caranya kita yang kurban. Misalnya saya punya orang tua sudah wafat. Ya, misalnya orang tua saya itu belum pernah berpesan untuk dikurbankan, belum pernah berwasiat. Maka bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan pahala kurban untuk orang tua saya? Caranya sangat simpel. Caranya gimana? Saya kurban saja atas nama saya. Saya kurban sendiri atas nama saya. Terus saya tinggal berdoa kepada Allah dan berniat, ya Allah, tolong berikanlah pahala kurban saya ini untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk paman saya, untuk sebutkan terserah berapa. Ya, semuanya dapat semua. Dapatnya itu apakah berarti nanti pahala pengorbannya hilang? Oh tidak. Misalnya saya pahala 100, terus saya kasihkan kepada orang tua, bukan dibagi 50-50, tapi kopian. Tahu kopian maksudnya? Kopian 100 untuk bapak saya, kopiannya lagi untuk ibu saya, kopiannya lagi untuk tetangga saya. Jadi saya tetap dapat 100. Dan semua itu juga semuanya 100. Enak sekali. Ya kita ini bermuamalah dengan Allah yang kaya raya, yang bisa Allah kasih pahalanya kepada siapapun. Ya, orang kalau berbuat baik lalu berbuat baiknya itu diikuti oleh orang lain, kan berpahala yang sama, tidak dikurangi sedikit. Seperti itu kira-kira. Wallah. Ada lagi, Bu? Nah di sini. Nah. Terima kasih Pak Habib. Kemarin kita sudah ketemu, tapi tidak sempat untuk bertanya. Ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai tadi yang berkurban itu harus hadir di situ, melihat hewan kurbannya disembelih. Apa yang harus kita
sebaiknya apa yang harus kita baca, doa-doa apa yang harus kita baca, itu saja Ustaz. Kemudian satu lagi, ini di luar dari konteks mengenai kurban. Bagaimana hukumnya Ustaz Habib berdoa untuk jenazah orang yang non muslim, hukumnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berkurban dianjurkan untuk menonton penyembelihan kurbannya. Dianjurkan, bukan diharuskan. Jadi kalau dia nggak nonton nggak apa-apa. Apalagi ada ibu-ibu yang nggak tahan lihat darah, ya, nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Kalau kita hadir, ada harus kita baca. Sebatas yang saya tahu tidak ada perintah secara khusus. Jadi yang penting kita diperintahkan cuma hadir, cuma lihat saja, ya, cuma lihat saja, tidak ada yang lain, ya. Lalu yang kedua, apakah kita boleh mendoakan orang non muslim yang sudah meninggal? Ya, kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa-doa ampunan, nggak boleh. Karena itu sudah mutlak haknya Allah SWT. Ya, dalam Al-Quran bahkan Allah mengingatkan Nabi nggak boleh. Maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun keluarganya sendiri. Itu Al-Quran surat At-Taubah. Ya. Jadi kalau kita takziah gimana? Kan ada takziah ya Bu, teman kantor, teman sekolah. Kita cukup doakan saja, mudah-mudahan ibu sabar, yang ditinggalkan sabar. Gitu aja, gak usah gini. Ya, mudah-mudahan dia matinya yang baik, gitu saja. Gak usah mudah-mudahan diampuni, diberikan pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga. Lain kalau orang Islam bagus, tapi kalau non Muslim jangan, nggak boleh lagi. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum akikah, apakah boleh berkurban Ustaz? Boleh. Baik akikah maupun kurban itu hukumnya sama, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang nilainya tinggi. Jadi terus kita dahulukan yang mana? Kalau kita masih bayi dulu ya memang bagusnya akikah dulu. Tapi kan kita sudah ibunya bayi sekarang ini. Ya. Kalau kita sudah tua begini, terserah kita mau mendahulukan yang mana boleh. Tapi kalau udah dekat-dekat kurban begini, sementara mungkin rezeki kita ada tapi tidak banyak, kita dahulukan yang paling dekat dulu, yaitu kurban. Nanti mudah-mudahan habis kurban kita dapat rezeki lagi baru akikah, ya, untuk kita. Tapi kalau kurbannya sudah lewat, masih panjang, nanti kurbannya ya sekarang akikah dulu. Nah seperti itu. Jadi boleh ya kita sudah besar ini akikah, boleh. Ibu-ibu yang belum akikah dulu masih bayi, sekarang akikah lah, ada apa-apa. Jadi makanya itu undangannya tulis baik akikah ibu hajah ini. Nah nanti kita buat acara makannya, tapi cuma gak usah dimarhabani, gak usah digotong-gotong. Capek ya gotong-gotong. Kalau masih bayi, baca, itu sudah. Yang penting itu duduk, baca yasin atau baca maulid, terus kita makan-makan gitu lah. Ya Bu ya? Ya, sama. Nah ini, itu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah kita tadi katanya kalau di atas 50 tahun itu tidak boleh lagi. Apa Bu? Akikah. Akhirnya kan kalau di atas 50 tahun tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Oh. Di bawah 50 tahun. Bisa Bu? Tidak tahu. Oh iya. Itu pertama, tapi Iya. kemudian karena menanyakan masalah kurban, saya kan punya majelis taklim ini. Iya. Kami sudah setiap tahun sudah 5 tahun ini kami setiap tahun melakukan kristas. Jadi kristas sebanyak 3 juta sesuai dengan keputusan panitia. Jadi kami perluaskan untuk senam
majelis taklim kami melapor di panitia. Itu untuk penyembelihan itu terus itu laporkan dengan panitia itu atas nama misalnya Aminah dan jemaah. Itu atau langsung disebut sikok-sikok. Ada 100 sikok kepanjangannya. Kalau jamaahnya 100 sikok mana? Iya, juga namanya mewakili maksudnya. Oh iya benar. Kita melaporkan panitia itu katanya atas nama misalnya Aminah dan jemaah. Itu atau langsung kita sebutkan dari jemaah baik. Misalnya majelis taklim ini dari mana yang sepatutnya itu. Baik, cukup. Ya. Jadi akikah itu ibu-ibu tidak ada batas waktunya. Jadi kalau kita umurnya 50 boleh, kalau belum diakikahkan. Umur 70 boleh, ya, umur 100 tahun juga boleh. Tidak apa-apa. Kita mengakikahkan diri kita kalau memang belum diakikahkan oleh orang tua kita masing-masing. Ya. Nah, untuk kambing yang kita potong untuk jamaah itu sebenarnya mungkin lebih afdol kalau kita sebut satu orang, lalu pahalanya diniatkan untuk semuanya. Dari siapa misalnya Ibu Aminah tadi ya, dan untuk jamaahnya begitu. Ya jadi diniatkannya sebenarnya kalau kita sudah diniatkan bareng-bareng itu nggak disebut pun nggak apa-apa. Maksudnya kalau langsung disembelih itu sudah dapat pahalanya. Iya, nggak harus menyebutkan misalnya kalau kan banyak kita kalau nikah disembelih sama siapa kalau ada yang lupa. Sebenarnya nggak disebut pun nggak apa-apa. Nggak disebut pun nggak apa-apa. Allah sudah tahu itu kambingnya siapa sudah tahu. Cuma kebiasaan kita ini kan kadang-kadang ini ya disebut itu kan biar mantep rasanya kan. Sebenarnya nggak harus, ya begitu kira-kira. Wallah. Silakan Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah, yang ingin saya tanyakan itu sama Ustaz. Oh, sama. Karena saya kepikiran baru nih hari ini, gimana kalau seandainya saya kurban atas nama majelis. Jadi untuk itu justru dianjurkan itu. Jadi para ulama mengatakan gini, kalau dalam kitab itu disebutnya begini, dan dianjurkan bagi penguasa untuk membeli hewan kurban dan dikurbankan untuk warga yang ada di wilayahnya itu. Itu dianjurkan dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Rasulullah SAW ketika menyembelih mengatakan, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umatnya Muhammad. Nah begitu. Diniatannya begitu, ya gitu. Jadi nggak apa-apa begitu yang tadi Ibu sebutkan itu. Jadi maksudnya kita kan ada uang kas majelis, Ya. kita ambil di situ diniatkan memang kurban atas nama majelis. Ya, tapi kan dari sebenarnya bukan atas nama majelisnya, maksud atas anggota majelisnya. Iya. Anggota majelis diniatkan pahalanya supaya nggak ribut, nggak ada yang apa istilahnya apa namanya yang mempermasalahkan nanti di masyarakat, mendingan atas nama ketua majelisnya saja supaya nanti ribut dan ributnya gimana Pak ketua majelis ya, karena kadang-kadang nggak tahu. Daripada ribut sudah atas nama ketua majelisnya siapa, nanti tinggal diniatkan oleh ketua majelisnya itu adalah untuk semua anggota majelis. Jadi nggak ada yang protes. Takutnya kalau misalnya oh ini satu kambing tapi untuk anggota majelis 100 orang gimana? Tidak ada protes-protes kan? Jadi sudah sebutkan saja untuk satu orang ketua majelis siapa, misalnya Ibu Aminah ya, Ibu Ana misalnya disembelih, nanti tinggal biasa memang kita uang bareng-bareng. Ya Allah, ini adalah kurban dari semua anggota majelis. Enggak apa-apa insyaallah. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi insya Allah sudah niatkan tahun ini kita kurban atas nama anggota majelis kita semua. Dan insya Allah nanti kita akan masak dan kita nikmati semuanya. Ya, ya? Bismillah, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Insya Allah. Terima kasih Abi. Baiklah Ibu, mungkin cukup sekian ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadah itu bisa diterima semua. Yang bisa berkurban mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah. Yang belum bisa berkurban mudah-mudahan tahun depan bisa ikut berkurban. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal